Pemirsa dulu sekarang, pagi ini kita akan bahas tentang tulang nih. Tak hanya sebagai penopang tubuh hewan dan manusia, tulang sejak dulu sudah dimanfaatkan manusia. Kalau di era prasejarah, manusia dulu menggunakan tulang sebagai alat berburu dan meramu. Kalau sekarang pemanfaatan tulang memang beragam ya. Seperti halnya daging, tulang pun digunakan pula sebagai bahan dasar hidangan. Nggak percaya? Nih, lihat olahan-olahan berikut yang bisa jadi inspirasi makan siang nanti. Kalau di Palu, Sulawesi Tengah ada kaledo. Kuliner berbahan utama tulang kaki sapi. Dulu, kaledo biasa disajikan untuk para raja dan tamu kehormatan pada acara adat atau hajatan. Cara masaknya pun cukup lama ya, karena direbus hingga lunak selama 3 jam. Setelah itu baru ditambah bumbu dari perasan air asam jawa dan cabai merah giling. Yang bikin nagih ketika memakan sumsum tulang harus diseruput menggunakan sedotan. Mantap deh. Ada cerita unik nih di balik penamaan kaledo yang didapat secara tidak sengaja. Pas mau ini ditaruh bumbunya terus dirasa sudah. Nenek-nenek sudah rasa, bilang, bertanya ini sak paman ini mangge ini bertanya, naka, bilang ledo, naka ledo, bilang naka itu artinya keras, karena kan tulang toh, bilang ledo artinya itu ledo itu tidak. Yang di belakang nyaut dia bilang, anda bilang kaledo namanya, diulang-ulang 2 kali naka ledo, terus yang di belakang berpikir kaledo sangana. Jadi itu artinya itu kaledo sangana. Sangana itu kaledo. Beralih ke Sulawesi Selatan, Kota Makassar punya juga nih kuliner yang menyajikan tulang sebagai santapan utama. Sop konro merupakan olahan iga khas masyarakat Bugis yang dimasak dengan aneka rempah, terutama ketumbar. Semangkuk sop konro biasanya berisi potongan tulang iga sapi dengan daging yang masih menempel. Selain disajikan dalam bentuk sup, konro juga bisa dibakar loh. Konro bakar juga menjadi salah satu makanan khas Bugis yang harus dicicipi kalau berkunjung ke Kota Makassar. Lain di Sulawesi, lain pula di Jawa ya. Kalau di Jawa Tengah ada tengkleng Solo, olahan tulang kambing yang dimasak dengan kuah kuning. Walaupun menyajikan masakan tulang kambing, tengkleng menjadi salah satu kuliner wajib kalau berkunjung ke kota Solo. Tengkleng bisa ditemui di sekitar Pasar Klewer Solo. Sekilas, kuah kuning tengkleng mirip dengan gulai. Bedanya, kuah tengkleng lebih encer. Masakan tradisional yang dijual seharga 25.000 per porsi ini nggak pernah sepi peminat. Nggak heran deh kalau dalam sehari 300 porsi tengkleng bisa terjual. Pemirsa dulu sekarang tadi kita habis menyantap kuliner yang berbahan dasar tulang. Ini sih tulang belulang juga ya, bukan buat dimakan tapi ini adalah tulang yang dipamerkan untuk dipelajari sekaligus jadi bahan edukasi untuk masyarakat. Museum Geologi yang terletak di Kota Bandung ini menyimpan fosil-fosil binatang dari zaman purbakala. Sejak tahun 1928, pada masa kolonial Belanda dulu, gedung ini sudah menjadi laboratorium geologi. Pada masa kemerdekaan, Museum Geologi tetap dipertahankan. Berbagai jenis fosil tulang binatang bisa ditemui, seperti fosil kerbau, kura-kura, buaya, hingga keluarga gajah yang hidup lebih dari 10.000 tahun lalu. Tulang binatang yang dipamerkan di ruangan ini semuanya ditemukan di wilayah Indonesia. Karena sudah mati puluhan ribu tahun yang lalu, kondisi tulang yang ditemukan seringkali tidak utuh.
Nah, kalau untuk fosil tulang binatang yang ada di sini, 80-90% itu masih asli, masih berupa tulang fosil. Tapi ada juga yang berupa sambungan, bisa dilihat dengan kasat mata misalnya. Bagian ini memang merupakan tulang yang sudah membatu, sementara ini adalah tambahan yang terbuat dari resin. Ini dia, salah satu primadona di Museum Geologi, kerangka dinosaurus. Tulang hewan reptil jenis T-Rex ini bukan fosil beneran sih, melainkan hanya replika yang dibuat dari gipsum. Meskipun hanya replika, kerangka binatang yang hidup jutaan tahun silam ini menjadi salah satu daya tarik bagi pengunjung. Ya, nggak cuma melihat tulang belulang dan fosil makhluk hidup di masa lampau, Museum Geologi juga menjadi sarana edukasi untuk pengunjung. Kebetulan anaknya suka sama dinosaurus. Jadi paling sukanya dia sama T-Rex. Jadi tahu macam-macam dinosaurus. Ya tentang ini wes Sejarah sejarah kehidupan dunia. Ya pada zaman dahulu. Gimana munculnya ikan, gimana munculnya hewan gitu. Iya. gitu. Ya mungkin dari masa-masa lampau kan masih terjadinya adanya kehidupan manusia kan, terus ada kehidupan binatang. Selain tulang binatang, tengkorak manusia purba juga bisa ditemukan di Museum Geologi. Di museum yang buka pada hari Sabtu hingga Kamis ini, pengunjung bisa melihat perkembangan manusia menurut teori evolusi Darwin melalui tengkorak yang dipajang. Tengkorak yang dipamerkan di museum ini juga replika ya, tapi dibuat persis dengan fosil asli yang ditemukan di berbagai belahan dunia. Ada juga nih peralatan yang digunakan pada zaman purba seperti kapak yang terbuat dari batu maupun tulang. Pada zaman purba dulu, tulang binatang memang digunakan sebagai peralatan sehari-hari. Nah, pemirsa dulu sekarang, fosil ini adalah salah satu masterpiece di Museum Geologi. Karena fosil ini ditemukan di Indonesia, dan saat ditemukan tuh kondisinya nyaris utuh atau nyaris sempurna. Nah, kalau ngomong-ngomong soal kehidupan zaman purba, ada salah satu film yang bersetting tentang kehidupan masa lampau. Kita lihat dulu cuplikannya, ini dia. Hey, the cave vacuum forecast for tonight calls for light seismic activity and a 20% chance of meteor shower. Kita nostalgia dulu nih sama film lawas yang bersetting di zaman purba. Film Flintstone yang tayang pada tahun 1994 dan 2000 ini menceritakan kehidupan masyarakat zaman purba. Film Flintstone merupakan adaptasi dari serial animasi yang tayang di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Meskipun tentang zaman purba, berbagai peralatan manusia modern versi jadul digunakan di film ini. Benda-benda modern yang ditemui di film Flintstone pun disesuaikan dengan zaman purba seperti terbuat dari kayu maupun tulang. Tulang binatang juga digunakan dalam film Journey to Center of the Earth yang tayang pada tahun 2008 lalu. Pada bagian akhir film, karakter Trevor, Sean, dan Hannah menggunakan tengkorak binatang raksasa untuk keluar dari perut bumi. Kalau tulang yang ini bukan di dalam film ataupun peralatan zaman purba dulu ya. Tulang sapi ini merupakan bahan untuk membuat jam tangan. Ya, kalau pada zaman purba dulu tulang menjadi senjata, sekarang tulang menjadi bahan fashion. Tulang sapi yang merupakan limbah dari warung mie kocok ini bisa diubah jadi jam tangan loh. Tulang utuh yang sudah direbus bersama kapur terlebih dahulu dipotong menggunakan gergaji. Tulang dipotong hingga berbentuk panjang dan pipih. Ide untuk menggunakan limbah tulang sebagai bahan pembuat jam tangan tercetus pada tahun 2014. Penggunaan bahan tulang dipilih karena pada saat itu jam tangan dari kayu sedang booming. Untuk menciptakan kreasi jam tangan tulang butuh waktu penelitian selama setahun loh.
Dari bahan tulang yang sudah dipotong sebelumnya, selanjutnya tulang akan digambar sebagai panduan untuk membentuk rantai jam tangan. Proses pemotongan tulang menjadi potongan rantai dikerjakan tanpa mesin sama sekali. Pembuatan jam tangan tulang yang dikerjakan dengan cara handmade membuat jumlah produksi sangat terbatas. Dalam sebulan, bengkel produksi di Kota Bandung ini hanya bisa menghasilkan 20 buah jam tangan tulang. Tiap potongan rantai yang sudah dibentuk dari tulang kemudian akan disusun menjadi bentuk rantai jam utuh. Masing-masing potongan dilubangi menggunakan bor dan disambung dengan badan jam hingga menjadi jam tangan utuh. Proses penyambungan ini sulit karena jika pada saat menyambung terjadi kesalahan, potongan rantai bisa pecah sehingga nggak bisa dipakai lagi. Jam tangan tulang kreasi warga Bandung bisa dibilang pertama dan satu-satunya di Indonesia loh. Saat ini jumlah produksi memang masih sedikit ya, tapi lewat nama Groot yang digunakan sebagai merek jam tangan, diharapkan karya anak bangsa ini bisa diterima secara global. Proses terakhir pembuatan jam tangan tulang adalah pemasangan mesin jam. Seluruh bodi jam tangan memang dibuat secara handmade oleh pengrajin. Sementara untuk mesin menggunakan mesin impor dari Jepang yang sudah terkenal. Saat ini promosi jam tangan tulang yang dibanderol mulai 800.000 hingga 1 juta rupiah ini masih dilakukan melalui sosial media. Karena tulang sapi tidak lazim digunakan sebagai bahan pembuatan jam tangan, cukup sulit untuk memperkenalkan produk lokal ini ke masyarakat. Untuk awalnya sih agak sulit ya untuk terjun ke konsumennya, soalnya masih belum terbiasa konsumen pakai lihat jam tangan tulang. Jadi untuk produksinya pun waktu itu masih terbatas itu. 1 bulan tuh cuman 5 piece. Itu pun yang benar-benar itu yang dikontrol kualitasnya. Kalau sekarang berapa piece? Kalau sekarang sih udah nyampe 20 sih. Cuman ya nggak terlalu signifikan sih kenaikannya. Karena emang dibuatnya itu satu persatu handmade. Seperti inilah jam tangan tulang yang sudah siap dijual. Ada 2 jenis jam tangan tulang yang dijual. Jam tangan dengan warna putih alami tulang dan warna kekuningan yang didapat dari proses pengasapan. Jam tangan tulang hasil kreasi anak negeri nantinya diharapkan ikut mengangkat nama Indonesia ke dunia internasional. Makanya tiap seri jam tangan menggunakan nama suku di Indonesia seperti Asmat, Baduy, dan Dayak. Kalau dilihat sekilas, jam dari tulang ini mirip kayak jam yang terbuat dari keramik, cuma bedanya dia masih ada tekstur tulang sama baunya. Masih ada sedikit bau tulang. Sementara kalau yang warnanya kekuningan ini, karena dia diasap, masih ada bau-bau asap dikit. Jadi saya pantas pakai yang mana nih? Dari tulang, produk jam tangan lokal ini pun berkembang. Seri terbaru jam tangan Groot terbuat dari tanduk kerbau yang digabungkan dengan tali dari kulit. Jam tangan dari tanduk kerbau dibanderol lebih mahal karena bahan baku lebih sulit didapat daripada tulang sapi. Dari tulang tuh kita cuma nyediain 2 warna, itu pun tanpa proses pewarnaan. Jadi si warnanya tuh ada yang putih natural tulang sama yang coklat itu dari proses pengasapan. Nah waktu itu ada permintaan warna gelap. Nah saya cari solusi untuk bahan baku yang cocok untuk warna gelap, yaitu tanduk kerbau yang dipakai. Habis ini kita masih mau bahas soal tulang nih. Jangan kemana-mana, tetap di Dulu Sekarang.